Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 4 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus yang adalah Mesias kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Mesias. Ayat inti terambil dari Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Para malaikat bertanya-tanya akan rencana penebusan yang mulia. Mereka menyaksikan bagaimana umat Allah akan menerima anaknya yang mengenakan jubah kemanusiaan. Malaikat datang ke negeri umat pilihan. Bangsa-bangsa lain berurusan dengan dongeng dan menyembah dewa-dewa palsu. Ke negeri di mana kemuliaan Allah dinyatakan dan cahaya nubuatan telah bersinar, para malaikat datang. Mereka datang tanpa terlihat ke Yerusalem, kepada para penafsir ramalan suci yang telah ditetapkan dan para pelayan rumah Allah. Kepada Imam Sakaria, ketika ia melayani di depan mezbah, sudah diberitahukan betapa dekatnya kedatangan Kristus. Pendahulunya sudah lahir, misinya dibuktikan dengan keajaiban dan nubuatan. Kabar kelahirannya dan betapa pentingnya misinya telah tersebar luas. Namun, Yerusalem tidak bersiap menyambut penebusnya. Dengan takjub, para utusan surgawi melihat ketidakpedulian orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk menyampaikan terang kebenaran suci kepada dunia. Bangsa Yahudi telah dipelihara sebagai saksi bahwa Kristus akan dilahirkan dari keturunan Abraham dan dari garis keturunan Daud. Namun, mereka tidak tahu bahwa kedatangannya sudah dekat. Di bait suci, korban pagi dan sore setiap hari menunjuk pada anak domba Allah. Namun, bahkan di sini pun tidak ada persiapan untuk menerima dia. Para imam dan guru-guru bangsa tidak mengetahui bahwa peristiwa terbesar sepanjang zaman akan segera terjadi. Mereka mengulangi doa-doa mereka yang sia-sia dan melakukan ritual ibadah agar dapat dilihat oleh pria dan wanita. Namun, dalam perjuangan mereka demi kekayaan dan kehormatan duniawi, mereka tidak siap menyambut penyataan Mesias. Ketidakpedulian yang sama juga terjadi di tanah Israel. Hati yang egois dan asik dengan dunia tidak tersentuh oleh sukacita yang menggetarkan seluruh surga. Hanya sedikit yang ingin melihat yang tidak kelihatan. Kepada mereka inilah utusan surga dikirimkan. Pria dan wanita tidak mengetahuinya, namun kabar ini memenuhi surga dengan sukacita. Dengan ketertarikan yang lebih dalam dan lembut, makhluk suci dari dunia cahaya ditarik ke bumi. Seluruh dunia menjadi lebih terang karena kehadirannya. The Desire of Ages, halaman 43-47.
Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mesias dan Kristus adalah sama. Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 16 yang berbunyi, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan Mesias, namun dalam Alkitab versi King James disebutkan The Christ atau Kristus. Sementara dalam versi standar internasional serupa dengan bahasa Indonesia menggunakan Messiah yang artinya Mesias. Karenanya, Mesias dan Kristus adalah sama, sebab keduanya berarti yang diurapi. Tentang hal ini, Nabi Daniel telah menubuatkan sebelumnya dalam Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dalam versi King James dikatakan The Messiah atau Mesias. Karenanya Mesias artinya yang telah diurapi. Dan sebagaimana pengakuan Petrus, yang diurapi ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, perhatikan apa yang renungan hari ini nyatakan tentang anak Allah. Jesus' name above all names, halaman 104, paragraf 2. Para malaikat bertanya-tanya akan rencana penebusan yang mulia. Mereka menyaksikan bagaimana umat Allah akan menerima anaknya yang mengenakan jubah kemanusiaan. Perhatikan, para malaikat menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi menerima anak Allah. Sebab yang Allah Bapa karuniakan adalah anaknya. Yesus adalah anak Allah jauh sebelum lahir di dunia ini. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman jilid pertama halaman 28 dan 29. Demikianlah dalam musyawarah di sorga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jarum jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Betlehem. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya, Allah yaitu Bapa mengutus anaknya ke dunia. Jelas bahwa yang Bapa utus adalah anaknya, dan dia disebut Mesias. Lalu, bagaimana penerimaan umat-umat Allah di zaman itu? Mereka tidak bersedia dan tidak percaya. Padahal, nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali sudah dinubuatkan Allah Bapa kepada Musa. Para Nabi dan Raja, halaman 396, paragraf 9 menyatakan, melalui Musa, rencana Allah untuk mengutus anaknya sebagai penebus bangsa yang jatuh dipelihara di kalangan orang Israel. Pada suatu peristiwa tidak lama sebelum kematiannya, Musa memaklumkan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dengan jelas, Musa telah diberi petunjuk untuk orang Israel mengenai pekerjaan Mesias yang akan datang itu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Adalah perkataan Yehova kepada hambanya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nubuatan ini adalah perkataan Yehova yang adalah Allah Bapa. Namun orang-orang Yahudi yang begitu mengidolakan Musa tetap tidak bersedia dan percaya akan kabar bahwa anak Allah telah lahir, bahwa nubuatan tersebut telah digenapi. Sampai-sampai orang Majus dari timur menjadi heran melihat kondisi orang Yahudi. The Desire of Ages halaman 60 paragraf 3 berkata, yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak menemukan seorang pun yang tampaknya memiliki pengetahuan tentang raja yang baru lahir.
pertanyaan-pertanyaan mereka tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan, melainkan keterkejutan dan ketakutan, dan bahkan disertai dengan penghinaan. Demikianlah kondisi umat-umat Allah saat Sang Mesias lahir di dunia ini. Renungan hari ini berkata, dengan takjub para utusan sorgawi melihat ketidakpedulian orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk menyampaikan terang kebenaran suci kepada dunia. Tetapi, apakah semuanya tidak peduli? Oh tidak. Ada sekelompok kecil umat-umat Allah, yaitu para gembala yang rindu akan kedatangan Kristus. Kepada merekalah para malaikat datang untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa Mesias telah lahir. Nah, yang lebih mengejutkan lagi adalah orang-orang Yahudi bukan hanya tidak bersedia, namun nantinya menolak Sang Mesias. Mereka salibkan Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, para pemimpin orang Yahudi membuat berita dusta agar orang tidak percaya bahwa Sang Mesias telah bangkit. Dan tidak hanya itu, sesudah hari Pentakosta, mereka juga tetap menolak Sang Mesias. Kisah 18 ayat 5 dan 6 berkata, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dan tidak hanya Paulus, saudaraku dalam Tuhan, Apolos juga mengalami hal yang sama. Kisah 18 ayat 28 berkata, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang Yahudi tetap menolak bahwa Yesus adalah Mesias, namun Paulus dan Apolos serta para rasul terus mengabarkannya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Israel rohani pun menolak Sang Mesias. Bagaimana caranya? Perhatikan ayat berikut ini dalam 3 versi Alkitab. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut roh Kristus. Demikian pula dalam versi King James. Nah, dalam versi standar internasional disebut the Spirit of the Messiah, atau roh Mesias. Artinya, roh tersebut adalah rohnya Sang Mesias, yaitu rohnya Yesus Kristus. Dan hanya mereka yang memiliki rohnya Mesias yang menjadi milik Kristus. Namun apa yang terjadi? Mayoritas dunia kekristenan, termasuk Israel rohani, telah menolak roh Mesias ini. Mereka lebih memilih oknum Allah roh. Sama seperti di zaman Yesus, Israel jasmani lebih memilih Barabas dan menolak Mesias. Bagaimana dengan saudara? Adalah doa kami agar kita semua mau membuka hati dan izinkan roh Mesias masuk dalam hati kita dan ubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Sebab itulah jaminan hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Sang Mesias, yaitu yang telah diurapi, Dialah juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia saat ini tetap berserta kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati agar Kristus masuk dalam hidup ini, dan Dia mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan hidup-Nya,
sebab itulah jaminan kehidupan kekal bagi kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.